Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Supriyadi dengan NIM 19010173 dengan Prodi Manajemen semester 7. Di video kali ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu tentang metode penelitian. Menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien itu sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena metode penelitian seperti apa yang akan kita gunakan dan tujuan apa yang akan kita capai akan menentukan metode penelitian seperti apa tadi. Pokoknya kalau emang teman-teman pengen lebih jelasnya, ikutin aja videonya sampai akhir ya. Satu demi satu kita bahas, oke? Let's go. Metode penelitian secara umum, ruang lingkup pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai paradigma penelitian yang cukup dominan adalah, mungkin kita sering juga dengar ya, itu tentang paradigma penelitian kuantitatif dan juga paradigma penelitian kualitatif. Hanya saja, meskipun dalam tataran praktis perbedaan antara keduanya seperti nampak sederhana, hanya bersifat teknis, namun secara esensial keduanya mempunyai landasan epistemologis atau filosofis yang sangat berbeda. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme, sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Yang pertama tadi, penelitian dasar atau penelitian murni. Penelitian dasar atau penelitian murni itu adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar itu biasanya dikerjakan tanpa memikirkan pemanfaatan hasil tersebut gitu, baik bagi masyarakat ataupun manusia gitu. Contoh penelitiannya biasanya penelitian tentang gen, nukleus, dan banyak lagi. Jadi penelitian dasar itu berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Penelitian dasar atau penelitian murni atau pure research, LIPI, memberikan definisi sebagai berikut. Penelitian dasar adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya kegunaan hasil pekerjaan ini itu tidak langsung untuk digunakan gitu, tapi lebih ke untuk jangka waktu yang lebih panjang. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Contoh penelitian terapan diantaranya misalkan survei konsumen yang dilakukan oleh sebuah toko dan supermarket, terus penelitian tindakan tentang alat-alat teknologi pertanian, alat produksi dalam suatu perusahaan, penelitian pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan keinginan belajar siswa, implementasi kurikulum, peningkatan kualitas, dan banyak lagi lah. Terus penelitian terapan juga dilakukan itu biasanya dengan tujuan menguji, mengevaluasi suatu kemampuan atau teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis ya. Batasan yang diberikan LIPI itu biar lebih jelas dari LIPI itu menjelaskan bahwa penelitian terapan ialah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis, misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, terus penelitian untuk
melandasi kebijakan pengambilan keputusan atau administrator. Terus dilihat dari segi tujuannya, penelitian terapan berkepentingan dengan penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi dan sesuatu konsep teoritis tertentu. Begitu teman-teman. Terus untuk poin ketiga, penelitian deskriptif. Klasifikasi yang pertama sering ditemui dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan ialah penelitian deskriptif, teman-teman. Pada penelitian deskriptif ini, para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian pra-eksperimen. Karena dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk menerangkan dan mendeskripsikan atau memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan untuk membuat pencanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini secara harfiah digunakan untuk mendeskripsikan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa. Penelitian deskriptif tersebut merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata yang tidak perlu mencari atau menjelaskan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, mendapatkan makna dan implikasi. Meskipun penelitian yang bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut mencakup juga metode deskriptif. Metode deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum para peneliti terjun ke lapangan, dan mereka tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau guide dalam penelitian. Yang keempat yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah juga dilihat sepintas sama dengan penelitian deskriptif. Keduanya sama-sama menggunakan penggambaran secara komprehensif tentang objek atau subjek penelitian. Yang membedakan dalam penelitian sejarah, peneliti lebih memfokuskan pencarian data dengan metode wawancara pada pelaku sejarah, misalnya para pimpinan yang terlibat dan tokoh-tokoh masyarakat mengalami atau tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami, dan menggunakan sumber-sumber lain termasuk objek peninggalan kejadian, prasasti, dan buku-buku yang berkaitan erat dengan peristiwa yang diteliti. Tujuan dari kegiatan tersebut ialah memperoleh gambaran secara objektif terhadap peristiwa besar atau objek yang diteliti. Di negara berkembang termasuk Indonesia ini, penelitian sejarah belum menjadi perhatian yang serius oleh para ahli bidangnya. Oleh karena itu, tidak aneh jika terjadi penyimpangan terhadap objektivitas yang dapat berakibat seperti salah satunya yaitu peristiwa besar dalam kehidupan masyarakat yang diambil dengan metode penelitian yang valid masih kurang, jiwa biasa menjadi legendaris dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terus banyak digunakan oleh para penguasa untuk memperoleh legitimasi yang lebih besar dan melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan membuat potret konstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mengintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Karakteristiknya ada dua, biasanya banyak menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau data sekunder. Yang kedua, seringkali penelitian ini hanya merupakan kumpulan informasi yang kadang-kadang kurang reliable, berat sebelah, dan bias. Penelitian ini selain data sekunder dan tergantung pada data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan, di antara kedua data primer dianggap memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Itu. Yang kelima ada penelitian survei. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian status. Penelitian survei biasanya tidak membatasi dengan satu atau beberapa variabel.
Para penelitian pada umumnya dapat menggunakan variabel serta populasi yang luas sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Hasil dari penelitian survei juga dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, seperti 1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk awal yang direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lain yang lebih spesifik. Yang kedua, dengan penelitian survei, para peneliti dapat melakukan eksplorasi dan deskriptif sebagai tujuan penelitian. Yang ketiga, dengan penelitian ini juga mereka juga ada masalahan yang hendak dipecahkan kemudian. Yang keempat, tidak melakukan perubahan. Yang kelima, untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada. Yang keenam, mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, daerah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah dilakukan orang lain dalam menangani hal yang serupa. Yang kedelapan, dilakukan terhadap sejumlah individu, unit, baik secara sensus maupun secara sampel. Hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Dari segi yang berbeda tujuan dari penelitian atau survei juga mencakup hal-hal berikut. Tujuan dari penelitian survei juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi faktual secara mendetil dan menjandra gejala yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Yang ketiga, membuat perbandingan dan evaluasi. Yang keempat, mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama dan memperoleh keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rencana dan membuat keputusan di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ini disebut penelitian ex post facto karena para peneliti berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan mereka tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, variabel bebas dan variabel terikat sudah dinyatakan secara eksplisit untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian korelasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu pada variabel terikat. Sedangkan untuk mencari hubungan maupun prediksi, seorang peneliti sudah dianjurkan menggunakan hipotesis sebagai petunjuk dalam pemecahan masalah penelitian. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi. Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga setelah peristiwa di orang. Ketujuh, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang ada. Karena dalam penelitian eksperimen, para peneliti melakukan 3 persyaratan dari suatu bentuk penelitian. Ketiga persyaratan tersebut yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 grup, yaitu treatment atau yang memperoleh perlakuan dan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan. Penelitian eksperimen, karena peneliti sudah melakukan kegiatan mengontrol, maka hasil penelitian dapat menentukan hubungan kausal atau sebab dan akibat. Penelitian eksperimen juga diharuskan menggunakan hipotesis dan melalui pengamatan. Penelitian eksperimen juga diharuskan menggunakan hipotesis dan melalui pengamatan. Peneliti menguji hipotesis tersebut dalam kondisi eksperimen, yaitu kondisi yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa dalam laboratorium sehingga tidak ada kontaminasi antara variabel yang diteliti. Bidang kedokteran, pertanian, psikologi, dan bidang teknik adalah bidang-bidang ilmu pengetahuan yang banyak menggunakan penelitian eksperimen. Yang kedelapan adalah penelitian kuasi eksperimen.
Penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu ya. Untuk penelitian ini banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia, di mana mereka tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lain seperti mendapat perlakuan karena berstatus sebagai grup kontrol tadi yang dieksperimen ya. Pada penelitian kuasi eksperimen, peneliti dapat membagi grup yang ada dengan tanpa membedakan antara kontrol dan grup secara nyata dengan tetap mengacu pada bentuk alami yang sudah ada. Itu bedanya hanya sedikit ya, hanya bedanya itu kalau misalkan eksperimen dia itu dibedakan antara tadi grup kontrol dan treatmentnya gitu. Oke teman-teman, itu saja yang beberapa poin atau jenis data penelitian yang saya dapat dan yang saya peroleh dan yang saya kumpulkan juga dan sudah saya buat dalam sebuah makalah metode penelitian. Jadi bagi teman-teman yang penasaran lebih jelasnya seperti apa, mungkin bisa langsung saja searching di Google atau banyak buku lebih jelas lah, dan ada juga contoh-contoh metode penelitian yang dan penelitiannya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena memang persiapan yang kurang. Jadi oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.